Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulanisa Safa Latifah dengan NPM 101209005 akan menjelaskan materi tentang hakikatul ibadah atau hakikat ibadah dari kelas B manajemen. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 1. Yang pertama ada pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Pengertian ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perilaku dari ibadah dilakukan secara rutin dan terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Ibadah adalah tunduk kepada segala perintahnya dan larangannya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya adalah hakikat ibadah. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Raka'is Al-Iman Baina Al-Aql wal Aqal mengutip pendapat Ja'far As-Shadiq tentang hakikat ibadah, yaitu bahwa ibadah yang sesungguhnya baru dapat terwujud bila seseorang memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama, tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangan atau kewenangannya sebagai pemilik pribadinya, karena seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun apa yang dimilikinya adalah milik siapa yang kepada dia mengabdi. Yang kedua, menjadikan segala aktivitasnya berada di sekitar apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya dia beribadah atau mengabdi serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, tidak mendahuluinya dalam mengambil keputusan serta menyatakan segala apa yang hendak dilakukan dengan izin serta restu siapa yang kepada dia beribadah. Yang selanjutnya ada tujuan ibadah. Berikut ada beberapa tujuan ibadah dalam Islam yang diringkas dari buku Al-Wafi Syarah Hadis Arabain Imam An-Nawawi dikarang oleh Dr. Mustafa Bib Al-Bugo, yaitu yang pertama, ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam melakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang keempat, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah dan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Yang kelima, yaitu ibadah dapat meletakkan rasa aman, damai, dan tenang. Yang keenam, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan. Yang ketujuh, ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan seperti pertolongan dan kekuatan dari Allah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hakikat ibadah. Jenis-jenis hakikat ibadah dalam Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaannya, yaitu ada macam ibadah jasmania dan rohania atau jasmani dan rohani, contohnya sholat dan puasa. Yang selanjutnya macam ibadah rohania dan maliyah atau rohani dan harta, contohnya zakat. Macam ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, yaitu ada ibadah haji. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama, ada macam ibadah dalam bentuk perkataan lisan, contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran. Yang selanjutnya, macam ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu orang atau menolong orang lain. Yang selanjutnya, macam ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Macam ibadah tata caranya dan pelaksanaan berbentuk menahan diri, yaitu contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Macam puasa yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya maafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Yang ketiga, ada secara umum. Konsep ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah atau sering disebut muamalah. Yang pertama ada ibadah mahdah, yaitu macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdah dalam hubungan manusia dengan Tuhan
atau hubungan secara vertikal. Ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dinamakan ibadah mahdah. Yang selanjutnya ada ibadah ghairu mahdah atau umum atau muamalah, merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal. Yang selanjutnya adapun jenis-jenis hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan diridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah. Yang keenam, merasa takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutan kepada Allah. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama ada niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, dan ketakutan pengharapan kepada Allah. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.